Roma. Nama yang menggema sepanjang sejarah identik dengan kekuatan, kemegahan, dan kekaisaran yang tampaknya ditakdirkan untuk berkuasa selamanya. Berabad-abad lamanya, legiun Romawi berbaris dari pantai Britania yang berkabut hingga pasir Suriah yang panas. Panji-panji mereka menyatakan kekuatan Roma yang tak terbantahkan. Peradaban mereka, sebuah permadaan yang ditunjukkan dari kecakapan militer, keajaiban arsitektur, dan sistem hukum yang kompleks, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia barat. Hukum, bahasa, dan budaya Romawi menyebar seperti api, meletakkan dasar bagi masyarakat masa depan. Kekaisaran Romawi pada puncaknya berdiri sebagai mercusuar peradaban, bukti ambisi dan organisasi manusia. Tetapi bahkan kekaisaran yang paling perkasa pun tidak kebal terhadap kekuatan pembusukan. Benih-benih kehancuran Roma, meskipun ditabur selama berabad-abad, pada akhirnya akan tumbuh dari dalam. It's soaring serius, bahwa bahkan kekuatan terbesar pun dapat menjadi kelemahan internal mereka sendiri. Tahun 476 Masehi menandai momen penting dalam sejarah. Tahun yang terukir dalam aib sebagai tahun kekaisaran Romawi menghembuskan nafas terakhirnya. Pada tahun inilah Romulus Augustulus, kaisar Romawi Barat terakhir, seorang pria yang ironisnya dibebani dengan nama yang membangkitkan baik pendiri kota maupun kaisar pertamanya yang legendaris, secara tidak hormat digulingkan oleh Odoacer, seorang panglima perang Jerman. Legiun yang dulunya tak terkalahkan, kini tinggal bayangan dari kejayaan mereka sebelumnya, berdiri tak berdaya untuk campur tangan. Peristiwa simbolis ini, jatuhnya kota abadi, telah mewakili akhir definitif dari kekaisaran Romawi di barat, simbol pedih dari kekuatan besar yang pernah direndahkan oleh kegagalan internalnya sendiri. Untuk memahami jatuhnya Roma, kita harus melihat melampaui gerombolan barbar di gerbang dan mengintip ke jantung kekaisaran itu sendiri. Karena di dalam istana berlapis emas dan aula marmer kekuasaan, kanker ketidakstabilan politik dan korupsi telah berakar, perlahan-lahan menggerogoti fondasi masyarakat Romawi. Lanskap politik yang dulunya stabil, tempat kekuasaan mengalir dari senat dan kaisar, berubah menjadi rawa kekacauan yang penuh intrik, pembunuhan, dan pemerintahan yang berumur pendek. Kaisar-kaisar bangkit dan jatuh dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, seringkali menjadi korban ambisi mereka sendiri atau intrik saingan mereka. Perebutan kekuasaan yang terus-menerus ini melumpuhkan kekaisaran, membuatnya tidak mampu mengatasi ancaman mendesak yang dihadapinya, baik di dalam maupun di luar perbatasannya. Lembaga-lembaga yang dulu menjamin stabilitas kini berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya perpecahan dan pembusukan. Bagian 4. Keserakahan dan korupsi, parasit di dalam. Saat gejolak politik mencengkeram jantung kekaisaran, kerusakan moral menyebar melalui masyarakat Romawi seperti wabah. Korupsi yang dulunya hanya bisikan di koridor kekuasaan menjadi raungan yang memekakkan telinga. Para pejabat, dari pemungut pajak terendah hingga senator yang kuat, mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi, memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan rakyat yang seharusnya mereka layani. Pengejaran kekayaan dan kemewahan menjadi obsesi bagi elit penguasa yang menikmati gaya hidup mewah, sementara rakyat jelata berjuang untuk bertahan hidup. Pengabaian yang mencolok terhadap kesejahteraan penduduk ini mengikis kepercayaan publik dan menabur benih ketidakpuasan yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kejatuhan kekaisaran. Semangat Romawi yang dicirikan oleh tugas sipil dan pengorbanan diri telah digantikan oleh individualisme egois yang pantau develop seperti pembiayaan bers. Bagian 5. Pilar-pilar masyarakat yang runtuh. Konsekuensi dari korupsi yang merajalela dan ketidakstabilan politik ini sangat dirasakan oleh warga biasa Roma. Dulu terkenal dengan kota-kotanya yang ramai dan perdagangannya yang berkembang pesat, masyarakat Romawi mulai terurai di tepinya. Kelas menengah yang dulunya bersemangat, tulang punggung masyarakat yang stabil, perlahan-lahan hancur di bawah beban pajak yang terlalu tinggi dan kesulitan ekonomi. Ketika kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar menjadi jurang, kerusuhan sosial menjadi semakin umum. Kerusuhan meletus di jalan-jalan, manifestasi nyata dari ketidakpuasan dan keputusasaan yang semakin meningkat yang meresap ke dalam masyarakat Romawi. Jalinan kehidupan Romawi yang dulunya disatukan oleh nilai-nilai bersama dan rasa identitas kolektif mulai terurai di tepinya, mengancam akan terurai sepenuhnya.